Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat jamaah Masjid At-Taqwa Indah As-Sakinah Al-Mawaddah Pekanbaru rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, pagi yang penuh berkah ini kembali kita dipertemukan di rumahnya yang mulia ini, di tempat yang mendatangkan ketenangan ini, rumah Allah, kemudian majelis ilmu yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan dan semangat untuk selalu ada dalam majelis seperti ini. Kemudian ucapan salat dan salam marilah senantiasa kita perbanyak untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Kembali kita bersama kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li'amatil ummah li Samahati Syekh bin Baz rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pagi ini masih dalam pembahasan ibadah haji atau rukun yang kelima dari Islam. Ma yahrumu 'alal muhrim, apa yang diharamkan atau tidak dibolehkan bagi orang yang sedang berihram. Pagi kemarin kita sudah sampaikan apa yang mesti dikerjakan oleh setiap orang yang berihram ketika dia sudah sampai di miqat. Kemudian kita jelaskan berikut dalilnya dan apa saja yang menjadi hal yang untuk atau mesti dikerjakan. Pagi ini apa yang mesti ditinggalkan? Yang pertama, al-akhdhu minasy-sya'ri wal adhafir, memotong rambut atau memotong kuku. Atau misalnya kita melakukan sesuatu yang diperintahkan dari sunan al-fitrah, baik itu rambut kita ataupun memotong kumis kita atau mungkin bulu ketiak kita dan sebagainya. Maka ketika dalam keadaan berihram ini tidak boleh dikerjakan, atau memotong kuku. Yang kedua, at-tayyib atau at-tayyib, kita tidak boleh berwangi-wangian atau memakai sesuatu yang wangi di saat sedang berihram. Memakai eter, ya, kita memakai minyak wangi sudah dalam keadaan berihram, itu tidak boleh. Memakai sesuatu yang misalnya seperti sabun, ya, setelah makan ya kita cuci tangan dan itu pakai sabun, ini tidak boleh. Tidak boleh. Setibanya kita di Mekah misalnya, kita ingin mandi, ya silahkan Anda mandi, tapi tidak boleh pakai sampo, pakai sabun, silahkan. Selama dalam keadaan berihram, bolehkah kita mandi? Boleh. Ya, bolehkah kita berwudu? Sangat boleh. Yang tidak boleh memakai wangi-wangian atau sesuatu yang bersifat ya punya aroma. Ya, sampai di restoran makan, kebiasaan habis makan cuci tangan. Cuci tangan, di wastafelnya ada sabun. Nah, ini tidak boleh dipakai selama berihram. Yang ketiga, libsul mukhayt, memakai pakaian yang berjahit. Maksudnya yang berjahit itu yang dipola, yang dibentuk, kemudian dia seperti jubah kita, ini berjahit namanya. Walaupun kain ihram kita juga berjahit, tapi itu adalah bentuk pakaian yang
belum dipola. Ya, celana panjang itu kan dipola, itu yang dijahit. Ya, kain yang kemudian dipola kemudian dijahit oleh nah ini tidak boleh. Baju kemeja, jubah, ya, celana panjang, apapun namanya itu tidak dibolehkan. Lidzakari, maksudnya di sini adalah untuk kaum laki-laki, ya. Wa huwa ma kana ala hayatihi allati fassala 'alayha wa khayyata kal qamis aw 'ala ba'dhi kal fanila was sarawil, celana dan lain sebagainya yang ditafsil atau yang digunting kemudian dipola, dijahit, itu maksudnya di sini. Karena ada yang bertanya juga, Ustaz, kan ihram juga berjahit, ya gimana kalau enggak dijahit, gimana benangnya akan menjadi sebuah ya kain, kan begitu. Maksudnya bahan baju yang besar itu digunting, dipola, kemudian menjadi sebuah baju. Ini yang maksud yang tidak boleh. Kemudian adapun bagi perempuan itu seperti biasa, tidak masalah, ya, memakai jubahnya, jilbab yang dipanjangkan, pakai yang tidak sempit, yang tidak longgar, yang tidak tipis. Yang keempat, taghtiyatur ra's, ya, menutup kepala dengan sesuatu yang menempel. Contoh, peci. Sedang berihram nggak boleh pakai peci. Apalagi topi. Sedang berihram nggak boleh pakai topi. Apalagi pakai payung boleh? Boleh, kalau pakai payung boleh. Kayak ihramnya ya selendang taruh di pundaknya. Kemudian panas misalnya dalam keadaan kita di Mina atau di Arafah atau misalnya di Masyairil Haram, atau kita dari hotel menuju Masjidil Haram, boleh pakai payung boleh, tapi sesuatu yang menempel tidak boleh. Atau kain ihram kita taruh misalnya di bis, kan, dari Madinah ke Mekah, kita tidur, AC dingin, tiba-tiba kita pengen tutup kepala kita supaya tidak terasa dingin. Kain ihram yang kita tutupkan ke kepala itu tidak boleh, karena itu menempel. Topi, peci, apalagi sesuatu yang menempel itu tidak dibolehkan. Adapun payung itu boleh. Sampai kalau antum lihat nih orang-orang Syiah, sampai mereka tak boleh, ya, seperti yang saya mereka orang-orang Syiah kalau haji itu mobil bis mereka itu dibolongi di atas. Bis mereka kan bis ada tutup atas, ya kan, itu dibolongi itu sama orang Syiah. Nah, jadi ini berlebihan dalam memahami. Jadi yang dikatakan oleh jumhur bahwa sesuatu yang menutup kepala tidak boleh, seperti peci, topi, ya, sesuatu apapun namanya tidak boleh. Tapi payung boleh, payung itu dibolehkan. Nah, kemudian qatlus sayd ini memburu binatang buruan di sana. Sempat-sempatnya pula, ya, memburu binatang buruan selama berihram. Di Indonesia hobinya berburu, ya, tempat di sana, maka ingin berburu juga. Dalam keadaan berihram tidak boleh. Yang keenam, aqdun nikah wal khitbah, ya, dalam berihram tidak boleh melamar dan tak boleh melakukan pernikahan. Terkadang ada orang bikin sensasi gitu, enak kayaknya, ya, melamar atau melakukan akad pernikahan, ya, di saat berkain ihram. Ini tidak boleh. Tapi selesai umroh, misalnya kan ada calon catin, sepakat kita nikah di Masjidil Haram nanti, ya, boleh, tapi tidak dalam keadaan berihram. Selesai umroh itu kan kedua calon mempelai maka boleh bagi dia untuk melakukan pernikahan. Berapa lama sih, Ustaz, kita berihram umroh? Tergantung. Kalau kita berangkat dari Madinah, ya,
sampai di Mekah lebih kurang 5 jam pakai bis. Sekarang bisa 2 jam pakai kereta cepat. Ya. Sampai kita di hotel, di penginapan, kita berwudu, kemudian kita melaksanakan ya tawaf, dan kita melaksanakan sa'i setelah tahallul. Selesai. Kalau dihitung lebih kurang ya 10 jam atau kurang atau lebih, bisa jadi, tergantung keadaan dan kondisinya. Nah, pada saat ihram tersebut itu tidak boleh kita melangsungkan pernikahan dan juga melangsungkan pelamaran atau melamar seorang wanita. Ya. Kemudian yang ketujuh, al-wat'u fil haraj. Ini berhubungan suami istri tidak boleh. Kemudian mendatangi istri tapi tidak pada tidak berhubungan, ini juga tidak boleh. Artinya minal muqaddimat, ya, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan itu tidak boleh dilakukan di saat kita berihram. Kemudian yang kesembilan, taghtiyatu wajhil mar'ati bimakhitin kal burqa' wal niqab wal qaffazaini lil yadaini. Tak boleh menutup wajah bagi seorang perempuan seperti niqab atau al-qaffazain, memakai sarung tangan, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tantaqibul mar'atu wa la talbasul qaffazain. Tak boleh seorang wanita untuk berniqab atau memakai kedua telapak tangan, memakai sarung tangan. Rawahul Bukhari. Ya. Kemudian wa mimma yajdaru tanbih alaih, yang mesti kita ingatkan adalah anna ba'dhan nisa talbasul qaffazain idza ahramat mubalaghatan minha fi sitr. Memakai sarung tangan ini berlebihan di dalam menjaga. Wa hadha khata, kata Syekh bin Baz, wa tu'tabar murtakibah li mahdhurin min mahdhurat al-ihram. Ini melanggar. Jadi wanita dalam keadaan ihram ya cukup berpakaian dan tidak memakai an-niqab, ya, walaupun di sini ada para ulama mengkhilaf di dalam para ulama, mereka mengistimbatkan hadis Nabi tadi, yang kecuali wanita-wanita yang memiliki kecantikan yang luar biasa dan itu memfitnah kaum laki-laki, maka di situ ada yang mengatakan agar tetap menutup wajah mereka. Kemudian ikhwan wa akhwat fiddin, inilah yang tidak boleh dilakukan di saat kita berihram. Ya. Buang angin boleh, batal wudu boleh, makan boleh, apa lagi? Mandi boleh mandi tapi tidak boleh pakai sabun. Apalagi tidur boleh, kita lelah dalam perjalanan tidur kita boleh. Apalagi Pak Yogi? Hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, ya, yang selain yang disebutkan tadi itu dibolehkan. Selain yang disebutkan tadi itu dibolehkan. Kemudian anwa'ul ansaki fil hajj, bentuk-bentuk pelaksanaan ibadah haji itu ada 3. Ada yang disebut dengan haji tamattu', ada yang disebut dengan haji qiran, dan ada yang disebut dengan haji ifrad. Apa itu yang dimaksud dengan haji at-tamattu'? Dari 3 bentuk haji ini, maka haji tamattu' yang paling afdal, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabatnya untuk melakukan haji tamattu' pada haji wada'. Ya. Apa itu at-tamattu'? Dia melaksanakan umrah dari miqat, kemudian dia bertahallul, kemudian setelah itu dia bisa kembali berpakaian, ya, berpakaian berbiasa, ya, mendahulukan melaksanakan umrah terlebih dahulu. Selesai umrah dilaksanakan, dia kembali tahallul seperti biasa, ya, berpakaian, ya, kemudian menikmati ke hari-hari di Mekah itu seperti biasa, ya, tidak berihram. Lalu pada tanggal 8, ya, dari bulan Zulhijjah, maka dia berniat untuk haji, pakai lagi ihramnya,
ya, kemudian dia kembali berniat untuk haji. Adapun niatnya atau sifat daripada al-ihlalu bihi labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ila al-hajj, ya. Wa idza kana yaumut tsamin, maka dia kembali mengatakan labbaika hajjan. Jadi ketika pelaksanaan umrah di bulan haji selesai, sampai di Mekah, dia tahallul, berpakaian biasa, ya, dan menjalankan kesehariannya, kehidupannya. Lalu di saat tanggal 9 Zulhijjah dia berniat untuk haji, memakai ihram kembali, ya. Wal mutamatti' yatufu lil umrah wa yas'a lil umrah. Pertama, orang mutawatti itu yang melaksanakan haji tamattu', ya, tawaf umrah, ya, wa yatufu lil haji wa yas'a lil haji. Jadi terpisah. Ya, dia mendahulukan umrah, ya, tawaf umrahnya, sa'i umrahnya. Kemudian pada tanggal 8 Zulhijjah dia kembali berniat haji, maka dia akan tawaf ifadah dan sa'i untuk hajinya, atau haji sa'i untuk al-wada. Wa al-mutamatti', maka orang yang melaksanakan haji tamattu wajib dia untuk membayar dam, ya, yaumul 'id wa ma ba'dah, disembelih hari Id atau hari setelahnya, hari tasyrik. Faman lam yajid qimatal hadi, kalau dia tidak punya atau mampu untuk menyembelih dam, membayar dam di sana, maka puasa 3 hari di musim haji dan 7 hari ketika pulang. 3 hari di sana, 7 hari di negerinya atau di tempat asalnya kalau dia sudah pulang. Adapun qiran itu adalah menyertakan umrah dari pelaksanaannya umrahnya dulu, kemudian dia tetap berihram sampai pada pelaksanaan haji. Nah, biasanya beberapa hari dia menjelang tanggal 8 Zulhijjah dia melaksanakan ibadah umrah. Selesai ibadah umrah, dia tetap berihram sampai pada tanggal 8, 9, 10 di hari Id, ya. Maka wal qarin, pada haji qiran wajib tawaf, 1 tawaf, ya, li umratihi wa hajjati. Jadi tawafnya sama untuk haji dan umrah. Kemudian begitu juga dengan sa'i dan haji, tawaf dan haji, dan beserta dengan tawaf wada. Dan pada haji qiran pun wajib untuk menyembelih, ya, membayar dam, ya, karena sifat dan sifat yang atau lafaznya, niatnya adalah labbaika umratan wa hajjan, dia gabungkan untuk umrah dan haji sekaligus. Nah, inilah bentuk yang kedua. Adapun bentuk yang ketiga ada al-ifrad, melaksanakan haji, ya, haji, niat ihram haji sampai pada hari pelaksanaan haji Id, ya, artinya dia tidak melaksanakan umrah. Mungkin beberapa bulan setelah Syawal misalnya sudah umrah, dia pengen haji di hari tahun itu, maka cukup di haji ifrad, ya, tidak menyertakan umrah, ya, wala yajib alaihi hadi, dan pada haji ifrad tidak ada hadi, tidak ada hewan yang disembelih. Wa laysa alaihi illa tawaf wahid, dia hanya melaksanakan 1 tawaf saja, sa'i 1 saja, apa itu tawaf dan sa'i untuk haji dan beserta tawaf wada. Dan sifatnya labbaika hajjan, labbaika hajjan. Nah, inilah 3 bentuk ibadah haji. Yang pertama adalah haji tamattu', ya, kemudian haji qiran, yang ketiga haji ifrad. Nah, yang dilakukan Rasulullah adalah haji tamattu', dan Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan haji tersebut. Nah, inilah bentuk-bentuk ibadah haji, dan boleh kita melaksanakan, ya, boleh kita melaksanakan mana saja. Dan biasanya kaum muslimin dan muslimat kita, ya, kaum muslimin dari Indonesia itu pada umumnya melaksanakan haji tamattu'. Haji tamattu', ya, kita melaksanakan dalam satu safar tersebut haji dan umrah sekaligus. Kita dapat haji, kita dapat umrah,
dan juga kita melaksanakan ibadah haji. Nah, bagaimana cara kita melaksanakan umrah? Sangat mudah. Umrah itu sangat gampang sekali. Yang pertama adalah setelah kita miqat, ya, berniat di miqat, katakan tadi dari Madinah, kemudian kita berjalan menuju Mekah dalam bis atau dalam kereta cepat, kita menuju Mekah dalam keadaan berihram, ya, maka di dalam perjalanan kita menuju Mekah memperbanyak talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, memperbanyak tersebut, ya, sampai kita di Mekah, masuk ke hotel kita. Kalau kita ingin mandi dulu 5 jam, badan keringat, kita mandi, tapi tidak boleh pakai sabun. Sampai di Mekah kita mandi, kita pasang baju ihram kita, kain ihram kita, berniat lagi, tidak perlu niat, karena kita sudah niat tadi kapan? Waktu di miqat, tidak perlu niat lagi, ya. Yang perlu adalah bersih dan bersuci, berwudu. Maka tidakkah kita bisa melaksanakan tawaf kecuali dalam keadaan suci. Nah, sampai Masjidil Haram, didahulukan kaki kanan kita mengatakan bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftah li abwaab rahmatik wa a'udzu billahi biwajhil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Ya, setelah kita melihat Ka'bah, kita hentikan baca talbiyah. Makanya talbiyah itu kapan kita berhenti membaca? Setelah kita melihat Ka'bah. Fa idza ra'al baita qala ma warada Ibnu Umar bin Khattab, kalau nampak masuk, ya, nampak bait al-haram al-Ka'bah, Allahumma antas salam wa minkas salam fahyina rabbana bis salam, sebagaimana Umar melakukan hal itu. Thumma yaqta' talbiyah idza ra'al bait, masuk Masjidil Haram, nampak, kemudian nampak Ka'bah, berhenti kita melafazkan talbiyah. Nah, setelah itu kita langsung menuju Hajar Aswad. Katakan seperti ini miniatur Ka'bah, kita mengarah ke Hajar Aswad, posisi Hajar Aswad, ya, posisinya pastilah sebelah kiri kita. Hajar Aswad pastilah sebelah kiri kita, ya. Ka'bah ketika kita tawaf pasti di sebelah kiri kita. Dari mana kita memulai? Dari Hajar Aswad, ya. Dimulai dari Hajar Aswad. Maka pada Hajar Aswad ini ada 3. Yang pertama, cium, ya, Hajar Aswad itu. Kalau tidak bisa kita cium, ya, maka tongkat atau tangan kita tempelkan lalu kita cium. Kalau tidak bisa, cukup kita mengisyaratkan dari jauh dengan mengatakan bismillahi Allahu Akbar. Dari jauh, orang ramai, cukup kita angkat tangan kita. Nah, tapi nggak perlu kita dada-dada, nggak perlu. Karena banyak juga yang begitu, kaum muslimin yang tidak ada ilmu. Cukup kita mengisyaratkan bismillahi Allahu Akbar. Dimulai dari Hajar Aswad, maka berakhir nanti di Hajar Aswad terhitung 1 putaran. Itu. Nah, pada tawaf ini, ya, tawaf umrah atau tawaf kudum ini, kita disunahkan untuk ar-ramal. Ar-ramal itu, ya, kita lari-lari kecil, ya. Dan begitu juga kita disunahkan untuk ittiba, bahwa selendang kita, ihram kita sebelah kanan ini ditaruh di bawah ketiak kita. Untuk tawaf pertama itu pertama kita 3 putaran pertama dianjurkan lari-lari kecil, ar-ramal namanya, lari kecil. Kemudian kita ittiba, di mana ihram kita ditaruh di sebelah ketiak sebelah kanan, ini terbuka, ya, ini terbuka. Oleh itu, setelah kita melaksanakan, misalnya dihitung 1 kali putaran, maka doa antara Hajar Rukun Yamani dengan Hajar Aswad itu doanya cuma 1, dibaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, kemudian dimulai lagi bismillahi Allahu Akbar sampai 7 kali putaran. Apa yang dibaca antara 1 putaran dengan putaran berikut? Ya, kita cukup berzikir, bertasbih, bertahmid, murajaah dan seterusnya. Tidak ada doa-doa khusus yang kita baca. Begitulah Islam, bahwa mudah, ya, mudah dan sangat indah sekali. Jadi tidak ada yang paling berat. Kalau tidak ada hafal doa, tidak ada masalah.
Jangan terpaku kepada buku panduan doa sehingga berat untuk haji dan umroh. Tidak perlu, cukup berdoa dengan bahasa kita boleh, tapi satu bahwa kita dalam keadaan bersuci. Nah, selesai kita 7 kali putaran, maka kita pergi melaksanakan salat sunat tawaf. Jadikan antara kita dengan Ka'bah itu maqam Ibrahim. Jelas ya? Selesai kita tawaf 7 kali, maka kita melaksanakan salat sunat tawaf, yang mana antara kita dengan Ka'bah jadikan adalah maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim jadikan antara kita dengan Ka'bah. Salat sunat tawaf 2 rakaat. Rakaat pertama dibaca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua dibaca Al-Ikhlas. Nah, dengan menutup pundak kita. Kalau tadi kita tawaf membuka pundak sebelah kanan, ditaruh kain ihram kita dibawa ke tiak sebelah kanan, tapi di saat kita sholat maka ditutup seluruhnya ditutup, tidak ada yang terbuka, karena adab kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adab ittiba tadi itu khusus pada tawaf qudum saja, ya, pada tawaf qudum saja. Ya, makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tusannul qira'atu li'anna min afdhalidz dzikr lal jahr biha. Kita disunahkan untuk membaca Al-Qur'an, ya, berdoa, berzikir, bertasbih dan bertahmid. Ikhwani wa akhwati fiddin, kenapa kalau tawaf itu mesti suci? Karena memang at-tawafu bil baiti salah. Ya, ibarat dia salat tawaf itu, tapi dalam tawaf boleh bicara, boleh ngobrol, bertanya ke orang boleh. Ya, seperti sholat. Ya, bedanya dengan sholat, kita tidak boleh bicara dengan sahabat kita di samping, tapi di tawaf itu boleh. Maka itulah kenapa harus bersuci. At-tawafu bil baiti salah, walakin Allah ahalla fihi an-natq. Allah bolehkan kita bicara. Faman nataqa fala yantiqu illa bi khair. Kalaupun bicara, tidaklah bicara sesuatu kecuali sesuatu yang baik. Bahkan dalam riwayat fa'aqillu fihil kalam, sedikitkan ngobrol. Itu apa? Kita sedang ibadah, ya kan? Fokus di dalam membaca doa-doa kita, di dalam di dalam berzikir. Nah, selesai kita tawaf, ada pembahasan. Kalau seandainya batal, gimana Ustaz? Kalau batal selama kita tawaf, ya, di sini ada 2 kondisi. Kalau kondisinya kita bisa segera berwudu dan tidak terlalu lama jarak antara wudu dengan batal, lanjutkan dari mana posisi kita batal itu. Tapi kalau harus keluar, memiliki jarak yang lama antara waktu kita batal dengan memulai kembali, para ulama mengatakan itu memulai dari pertama lagi, pertama lagi. Baik, kaum muslimin rahimakumullah. Nah, setelah kita tawaf, maka kita melaksanakan sa'i. Di mana? Di Safa dan Marwah. Safa Marwah, kita mulai dari Safa, ya, akan berakhir di Marwah. Safa ke Marwah terhitung 1, Marwah ke Safa terhitung 2. Maka setelah selesai pada sa'i ini hukumnya, kalaupun batal ini dibolehkan dan tidak kita ulang. Tapi kalau batal, lanjut saja sa'inya, boleh batal, buang angin dan lain sebagainya. Dan memperbanyak zikir, doa, istighfar seperti mana kita laksanakan di tawaf. Ya. Kemudian di Marwah nanti kita akan melaksanakan tahallul, kita ya gunting rambut, ya, sebagai bentuk mengakhiri ya daripada ibadah sa'i kita. Itu dilakukan 7 kali, seperti mana pada tawaf juga dilakukan 7 kali. Nah, antara fa idza faragha min at-tawafi ala shalah rakaat ini sudah selesai. Jadi pembahasannya di saat kita selesai melaksanakan tawaf, kita lanjut ke sa'i 7 kali putaran, dan kemudian setelah itu kita melaksanakan ya tahallul. Kalau sudah selesai, maka selesailah sudah pelaksanaannya. Maka dalam tahallul, ya, orang-orang yang muqassirin, ya, itu orang-orang yang memendekkan tanpa membotak. Adapun orang-orang yang
dibotakkan kepalanya, maka Nabi SAW mendoakan mereka, mendoakan Rahman. Ya, kemudian juga orang-orang yang hanya memendekkan juga didoakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ini yang bisa kita bahas pada pagi ini, selesai pelaksanaan ibadah umrah kita. Kalau pelaksanaan ibadah haji tentu ini panjang, dimulai dari tanggal 8 Zulhijjah sampai di Mina, kemudian 9 Zulhijjah kita di Arafah, kemudian kita berada di Muzdalifah Mabit, dan tanggal 10 kita berada di Mina, kemudian kita melontar Jumrah Aqabah, dan kita yang tidak haji kita melaksanakan salat Idul Adha. Kemudian hari tasyrik mereka berada di Mina 11, 12 dan 13. Itulah pelaksanaan ibadah haji. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.